Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, selamat malam tahun baru. Kami menyapa dari Surabaya kepada teman-teman internasional, bahkan nasional, SOG Surabaya Utara, Surabaya Barat, semuanya kami ingin menyapa Anda dengan hangat dan luar biasa. Selamat malam tahun baru ya. Wah, tidak terasa kita sudah hampir meninggalkan tahun 2025 dan akan memasuki tahun baru yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa di tahun yang baru nantinya kita akan berbahagia sama-sama, dan yang mengalami masalah di tahun ini Tuhan akan berikan terobosan yang baru sehingga kita benar-benar masuk di tahun 2026 itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekalipun kita mengalami masalah yang berat, Tuhan akan berikan terobosan yang baru di tahun 2026 karena tahun depan adalah tahun pemulihan dan mujizat. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kami dalam kegiatan di tahun 2025 ini, yang dimulai runtutannya dari SOG Anniversary, HPLO Conference, SOG One Day Retreat, bahkan yang terakhir kemarin adalah KKR Breakthrough. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia, jemaat, pastor, semuanya yang sudah mendukung kegiatan kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semuanya hingga ke depannya nantinya. Dan juga saya ingin memberikan pengumuman yang luar biasa di awal-awal ini. SOG akan tampil wajah baru. Dan SOG akan menggunakan wajah yang baru tahun depan. Mungkin kita tidak sabar akan apa yang SOG kerjakan di tahun depan. Semuanya itu izin Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita pasti tanya Tuhan dulu apakah boleh kami mengadakan ini. Jadi kami gak gerusa-gerusu, kita tanya Tuhan dulu. Dan Tuhan mau kerjakan sesuatu yang luar biasa tahun depan. Kalau Tuhan izinkan, kita akan segera umumkan di Instagram. Maka kita akan sama-sama muji Tuhan di waktu itu. Dan tahun depan SOG udah menginjak 10 tahun. Wah, lama. Waktu yang sungguh lama untuk Tuhan izinkan kita mengalami Tuhan sama-sama. Maka dari itu, sebelum kita mulai ibadah malam tahun baru ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh indah, yang luar biasa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau di tahun 2025 ini Tuhan. Sertai kami, lindungi kami, dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sama-sama kita nyanyikan lagu dari awal. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku
tertekun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kau melakukan sesuatu hal yang luar biasa ya Bapa. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Maka jiwa kami pun terus memuji-Mu. Bawa kami untuk semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Oh terima kasih. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi
aku naik, dan beban ku makin ringan, makin nampaklah yang baik di sana. Lah terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji-Mu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Bapa, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada.
Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku suka karenamu. Sama-sama. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Bapa. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, ku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang luar biasa dan juga penyertaan-Mu yang melampaui segalanya. Kami mau berterima kasih karena Engkau beserta dengan kami selama tahun 2025 ini. Kami mau meninggalkan tahun kebahagiaan dan damai sejahtera ini ya Bapa. Karena kami tahu karena Engkau sudah menyejahterakan kami. Karena kami tahu Engkau sudah mengasihi kami lebih dari segalanya. Kami mau ingin memasuki tahun pemulihan dan mujizat tahun depan. Masalah kami, penyakit kami yang ada di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Dan Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Persiapkan kami ya Bapa. Kami ingin ibadah kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi berkat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selama beberapa menit ke depan saya udah ambil lama-lama waktunya karena saya tahu mungkin teman-teman ada yang mau bakar-bakar, ada yang mau countdown. Saya tahu acara kalian. Jadi kita ambil waktunya cepet banget. Mungkin ibadah ini hanya 30-40 menit. Mungkin kalau kebablasan 1 jam ya berarti kita terlalu nyaman di dalam hadirat Tuhan. Hari ini tema saya tahun pemulihan dan mujizat. Kenapa kok saya ingin bahas tahun pemulihan dan mujizat? Mungkin di doa fajar tadi pagi teman-teman sudah mendengarkan sekilas tentang semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan sekarang lebih lengkapnya yaitu tentang apa yang akan terjadi di tahun depan. Saya tidak akan bernubuat karena saya belum punya karunia itu. Kata-kata tahun pemulihan dan mujizat itu tepatnya pada 20 Mei 2025. Saat saya melihat tagline gereja ini, GBI House of Healing, pemulihan, healing. Karena waktu itu juga saya mengalami fase yang berat. Tahun 2025 ini saya mengalami di bulan Mei itu fase yang berat karena
ujian ya, penuh dengan ujian. Dan saya seperti orang yang merasa tersakiti. I need a healing, saya perlu healing, saya perlu pemulihan langsung. Jadi tiba-tiba di pikiran saya terbenak healing. Dan saya tidak gatuk-gatukan apa yang terjadi tahun depan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya, ini seperti kata-kata visi untuk tahun depan. Dan dalam kehidupan saya tiba-tiba ada muncul kata full, pemulihan dan mujizat. Pada waktu itu saya catat itu baik-baik dalam note saya supaya saya tidak lupa. Supaya ini saya bisa jadikan kata-kata iman untuk saya di tahun 2026. Dan ternyata ini bukan untuk saya saja. Ini juga untuk jemaat semuanya. Tahun pemulihan dan mujizat. Atau disingkatnya tahun terobosan. Ini bukan hanya untuk teman-teman yang sakit penyakit disembuhkan. Kutuk diberkat menjadi berkat. Tapi juga untuk teman-teman yang mengalami masalah yang berat. Belalang-belalang masa depan juga akan Tuhan berikan terobosan apabila kita mencari Tuhan di tahun depan. Kita memilih untuk bertobat, kita memilih untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pasti dan saya jamin, no garansi, Tuhan akan berikan terobosan. Hari ini kita belajar dari salah satu kitab di Perjanjian Lama, kitab Yoel. Mungkin orang tidak banyak tahu kejadian yang terjadi dalam kitab Yoel. Tapi ini sangat relevan dengan apa yang kita angkat hari ini. Maka dari itu, saya tidak akan ajak teman-teman untuk baca full, karena ini sangat banyak sekali. Saya akan jelaskan aja apa yang terjadi di dalam kitab Yoel, dan nanti kita akan jelaskan di bagian pemulihannya, di bagian healingnya, di bagian breakthrough-nya, di bagian Tuhan memulihkan Israel. Kita akan bahas kenapa kok bangsa Israel mengalami kehancuran besar. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri di rumah apa yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam kitab Yoel ini. Kalau teman-teman penasaran, nanti teman-teman bisa cek sendiri, baca, karena ini kitab pendek di Perjanjian Lama. Jadi teman-teman nanti penasaran apa yang terjadi, runtutannya bagaimana, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi saya akan ceritakan poin-poin pentingnya saja yang terjadi di bangsa Israel waktu itu. Jadi di dalam kitab Yoel itu ada runtutannya. Kitab Yoel itu ditulis pada masa ketika bangsa Israel mengalami bencana nasional yang besar. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi serangan belalang besar-besaran. Tanaman habis, panen gagal total. Kelaparan meluas, kehidupan ekonomi terganggu, dan ibadah terganggu. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi dan bayangkan keadaan mereka. Bencana nasional itu tidak pandang miskin kaya. Semua dipukul rata. Mau lu miskin punya segalanya, mau lu kaya punya segalanya, mau lu miskin tidak punya segalanya, tetap akan mengalami fase yang sama. Dan saya pun tidak bisa pungkiri, tidak semua bangsa Israel itu jauh dari Tuhan. Tidak semua bangsa Israel itu hatinya untuk berhala. Mesti ada bagian dari mereka juga hatinya nggak jauh dari Tuhan. Tapi mereka juga mengalami imbasnya. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Dan saya jelaskan Israel itu bangsa agraris loh. Jadi kalau panennya habis, hidup mereka hancur, mereka kelaparan, mereka tidak punya lumbung-lumbungan. Karena lumbungnya hancur semua. Dan belalang yang digambarkan di Yoel 1-2 itu datangnya bertahap, menghabiskan semua, dan tidak memberikan kesempatan mereka untuk pulih. Jadi bayangkan, menghabiskan semua itu berarti mau yang sudah dipanen, baik yang belum dipanen, semuanya habis. Istilahnya stok makanan mereka itu udah habis semuanya. Ini bencana nasional yang besar zaman itu. Dan makanya kelaparan itu zaman itu. Dan kita harus tahu, mengapa kok ini terjadi? Yoel menegaskan bahwa bencana ini bukan sekedar alam, tetapi teguran Allah atas kondisi rohani umat Israel, umat bangsa Israel waktu itu. Makanya Yoel berbicara di dalam Yoel 2 ayat 13 seperti ini. Kita buka ayat Alkitab. Yoel 2 ayat 13. 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa
dengan menangis dan dengan mengaduh. Ini suara Tuhan. Ini suara Yoel. 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Artinya, di dalam Yoel 2:13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini artinya, bangsa Israel waktu itu menjalani ibadah itu secara rutinitas. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan pertobatan mereka hanya di luar, bukan di dalam hati mereka. Makanya Tuhan memakai krisis ini untuk membawa bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Dan memulihkan relasi, bukan untuk menghancurkan mereka. Kita bisa tahu ya, keadaan mereka di dalam cerita itu seperti apa. Mungkin kita bisa bayangkan perasaan sedihnya, perasaan laparnya, bahkan ada yang sakit asam lambung ya. Apakah zaman dulu udah ada asam lambung ya? Saya rasa ada. Karena mereka nggak makan selama beberapa hari loh guys. Nggak beberapa hari sih, saya nggak tahu nih harinya kapan, bulannya kapan. Saya nggak tahu, tapi ini mesti lebih dari 1 hari. Ini mesti lebih dari 1 hari mereka tahan lapar. Karena ini bencana nasional, belalangnya itu bukan sedikit, tapi bertubi-tubi banyaknya. Belalang yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan datang ke bangsa Israel itu adalah puncak masalahnya. Dan kenapa belalang itu bisa datang ke sana? Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Dan Tuhan memakai belalang atau krisis bencana nasional ini untuk membawa mereka kembali ke Tuhan. Supaya mereka sadar, tobat, balik, kembalilah kepada kamu sudah melakukan hal yang tidak. Dan kepada orang yang hatinya dekat dari Tuhan, mungkin Tuhan ingin menguji iman mereka. Saya tidak tahu, tapi mungkin loh ya dari tafsiran saya. Mungkin ada beberapa dari antara mereka yang masih dekat dengan Tuhan, namun tidak banyak orang tahu. Tapi mereka mengalami impasnya. Seperti Ayub waktu itu. Ayub tidak salah apa-apa. Ayub adalah orang yang salah yang tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi Tuhan memakai, Tuhan mengizinkan iblis untuk datang kepada Ayub untuk melihat seberapa kuatkah iman Ayub kepada Tuhan. Dan mungkin itu terjadi juga kepada orang yang percaya pada Tuhan di zaman itu. Tapi apakah ketika Tuhan memberikan belalang itu datang kepada mereka, Tuhan tidak pulihkan kehidupan mereka? Ini bukan masalah kecil, tapi Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Masuk ke poinnya. Ya. Kita masuk ke isinya. Tuhan pulihkan kehidupan mereka sekalipun mereka mengalami fase-fase yang berat. Setelah seruan untuk bertobat mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Israel. Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Jadi ketika kita mengalami fase-fase yang berat, kita perlu tahu kita berbuat apa. Dan jikalau kita berbuat kesalahan, segera berbalik dan bertobat, karena Tuhan masih ada pengampunan di sana. Kalau Tuhan mengampuni setiap dosamu dan Tuhan mampu memberikan terobosan baru atas hidup. Seperti bangsa Israel pada zaman kitab Yoel ini. Ketika mereka kembali berseru untuk bertobat, Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Kita buka Alkitab kita, Yoel 2:25-27. Kita baca sama-sama. 2:3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentara-tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita tahu ya. Bangsa Israel mengalami masa kehancuran besar. Tanyanya rusak, panennya habis, ekonominya lumpuh, harapannya hilang.
Dan belalang di dalam konteks ini tuh bukan sekedar serangga, tapi belalang di sini itu kerusakan yang bertahap dan krisis yang berulang-ulang. Jadi ini mirip sekali dengan hidup kita selama ini. Masalah datang itu bukan hanya sekali tapi kayak bertahun-tahun dan bertubi-tubi bertahapnya. Kayak masalah ini tuh udah selesai gitu loh. Kayak hari ini ada masalah, besok datang lagi. Hari ini masalah, besok datang lagi. Dan belalang di sini tuh jenisnya banyak-banyak. Ada belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Bayangkan seberapa nakalnya mereka menghabiskan seluruh panennya mereka. Sampai mereka gagal panen. Mereka mau hopeless ya gimana? Mereka mau undo, mereka nggak bisa undo. Mereka nggak bisa rewind. Udah terjadi mau gimana lagi? Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan tuh pulihkannya nggak satu tapi wup, dari belakang-belakangnya sia-sia. Dari fase-fase masa-masa yang kelam, Tuhan juga pulihkan. Wup, tidak melihat di mana letak kamu berada. Ketika kamu bertobat, Tuhan melupakan dari belakang. Tuhan pulihkan belakang yang baru. Masuk ke poin yang pertama, poin yang pertama, pemulihan yang melampaui logika. Pemulihan yang melampaui logika itu berarti pemulihan dari Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Stop di situ. Kata kuncinya tahun-tahun. Artinya apa? Tuhan pulihkan kepadamu itu bukan hanya yang luka baru hari ini, tahun ini saja. Tapi tahun sebelumnya Tuhan juga pulihkan. Luka-luka yang lama yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya Tuhan juga pulihkan. Jadi kalau Tuhan mau pulihkan itu tidak hanya tahun 2025, tidak hanya tahun ini, di tahun di mana bangsa Israel mengalami fase yang berat, tapi Tuhan juga pulihkan fase tahun yang lalu, yang fase-fase masa Israel yang tahun lalu. Tuhan kalau pulihkan kita, itu bukan hanya tahun 2025 saja. 24, 23, 22, 21, 20, semua Tuhan akan pulihkan. Tuhan itu tidak pulihkan hanya 1 tahun, tapi pulihkan sampai ke tahun belakang. Tuhan juga memulihkan luka lama. Makanya kita perlu bersyukur dan kita imani tahun depan kita akan mengalami pemulihan. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu mengalami sakit, penyakit. Dari tahun 90, mungkin dari tahun 2000, 2001, 26 sampai 17. Bahkan di tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kalau kita minta pemulihan dari Tuhan, kita minta healing dari Bapak. Tuhan itu akan pulihkan kita bukan hanya masalah kita hari ini. Mungkin Anda sakit, iya, masalah ada, bangkrut, apa, pendidikan studi gagal. Tuhan akan pulihkan penyakit. Tapi Tuhan akan pulihkan semuanya. Everything is gonna be healed. Semua dipulihkan. Asalkan kita percaya dan bertobat dan kembali ke Tuhan, Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan tidak lihat satu-satu, tapi Tuhan pulihkan runtutannya. Wut. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak hanya menghibur saja, tapi Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Jadi pemulihan dari Tuhan itu bukan hanya tambal sulam, tapi penggantian penuh atas waktu yang rusak. Ini kabar baik bagi kita. Jadi jangan sia-siakan kita. Jangan sia-siakan waktu pemulihan Tuhan. Kita mau dipulihkan Tuhan, kita mau ada terobosan dari Tuhan. Balik dari Tuhan. Jangan hanya datang ke Tuhan minta terobosan saja. Terkadang banyak dari kita datang ke Tuhan minta terobosan saja. Setelah kita mengalami terobosan, kita tinggalkan Bapa. Bukan hal yang baik. Maka jangan kaget belum ada terobosan terjadi karena kau sering melakukan. Atau kita ragu kepada Tuhan. Bisa nggak ya? 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 Itu juga bisa memperhambat terobosan kita. Jangan disepelekan. Itu juga bisa menghambat healing. Atau itu bisa menghambat breakthrough kita. Jadi Tuhan bukan hanya memulihkan luka baru, tapi pemulihan yang melampaui logika. Amin. Kami percaya tahun depan akan sangat luar biasa kalau kita mulai bertobat hari ini. Kita mulai cium kaki Tuhan hari ini. Kita mulai sembah Tuhan hari ini. Dan kita mulai
berbalik dari hal yang gelap di tahun ini. Kalau tahun ini kita nakal, tahun depan nggak boleh nakal. Kalau tahun ini kita berat, kita mengalami masalah yang luar biasa, come on, return and back to Jesus. Amin. Tuhan tidak hanya akan berkata, aku hanya menghiburmu saja, aku tidak akan memberikan pemulihan kepadamu. No, no, no. Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Tuhan berkata, aku akan mengembalikan apa yang hilang daripadamu. Tuhan tidak berkata, aku akan memberikanmu penghiburan saja, itu juga aku akan memberkatimu atas apa yang kuizinkan itu datang kepadamu. Makanya aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Belalang ini adalah bisa jadi sakit kita, masalah kita. Semuanya Tuhan pulihkan di tahun 2026. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Gimana nih teman-teman ya? Jadi kita harus, kuncinya itu jangan ragu dan sabar. Karena Tuhan pasti akan memiliki belas kasihan kepada. Poin yang kedua, pemulihan selalu berujung pada kepuasan dan pujian kita ke Tuhan. Kita baca ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ya. Kata kunci di sini adalah makanan, kepuasan. Bisa katakan sama-sama kepuasan. Dalam Alkitab, kepuasan itu bukan hanya soal makanan. Tapi puas itu juga bisa jadi hati kita damai. Jiwa kita pulih dan hidup kita tidak hampa lagi. Maka kamu akan damai dan menjadi kenyang. Loh, saya tidak ganti ayatnya ya. Tapi itu bisa jadi seperti itu. Ini menurut tafsiran saya. Maka kamu akan damai dan jiwamu akan pulih sehingga kamu kenyang. Kenyangnya ini bukan kenyang jasmani saja, tapi rohani kita juga kenyang kalau kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi seperti beban kita tuh pleng gitu loh. Enak loh kita bertobat, kita sungguh-sungguh ke Tuhan, Tuhan berikan terobosan. Maka hati kita akan damai. Luar biasa. So it's gonna be awesome. Awesome. Tapi juga jangan sampai kita meremehkan pengampunan kita. Pengampunan Tuhan. Di pemulihan sejati itu bukan hanya sembuh, tapi hidup kembali dengan sukacita. Dan kalau kita sukacita, Tuhan mampu mengubah ratapan menjadi pujian. Makanya selagi kita masih bisa memuji Tuhan, itu pujilah Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Di tengah kesusahan pun kita juga harus tetap memuji Tuhan, bukan hanya di tengah kesenangan kita. Di tengah kesesakan pun juga kita harus tetap puji Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Jadi mujizat Tuhan itu bukan hanya tentang penderitaan, bukan hanya mengangkat penderitaan, tapi Tuhan mampu mengubah ratapan menjadi tarian, menjadi pujian. Amin. Jadi pemulihan dari Tuhan itu selalu berujung pada kepuasan dan pujian kita kepadanya. Maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Senantiasa pujilah Tuhan sekalipun kita sudah dipulihkan. Jangan stop untuk memuji Tuhan. Saya tuh sangat happy ya. Pada waktu kita ada PLO conference, itu saya senang sekali melihat teman-teman itu antusias memuji Tuhan. Di gereja itu, sebelum mereka berangkat ke gereja mungkin mereka memiliki masalah yang berat. Tapi ketika mereka datang ke gereja, mereka menyerahkan masalah mereka ke Tuhan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan itu hati mereka tuh ikut damai. Dan jiwa mereka dipulihkan.
Jadi meskipun kita belum mengalami masalah yang berat atau sudah mengalami dan sudah dipulihkan, jangan lupa untuk tetap memuji Tuhan Allahmu dengan luar biasa. Amin. Karena pemulihan sejati itu bukan hanya get healed, sembuh, tapi hidup kembali dengan sukacita. Amin. Langsung saja poin yang terakhir, ayat yang ke-27. Tujuan akhir pemulihan adalah hadirat Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu mengetahui bahwa aku ada di antara bangsa. Itu kan itu kan zaman dulu di perjanjian lama. Tapi kalau sekarang, Tuhan bukan hanya di antara bangsa Israel. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini puncak perikopnya. Tujuan utama pemulihan itu bukan hanya sekedar berkat, tapi pengenalan akan Tuhan. Tuhan ingin kita berkata, aku tahu sekarang Tuhan benar-benar ada bersama. Ketika kita mengalami pemulihan, Tuhan ingin kita berkata, I know that God always be on my side. Mujizat terbesar itu bukan hanya kesembuhan fisik, tapi iman yang diteguhkan dengan relasi. Jadi tujuan akhir pemulihan itu bukan hanya sekedar berkat, tapi tujuan pemulihan Tuhan itu adalah hadirat Tuhan, dan Tuhan itu ada di tengah. Kita harus tahu bahwa pemulihan terjadi, hadirat Tuhan akan nyata. Amin. Imani, tahun depan kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Jadi runtutannya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika hati Tuhan hancur atas apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan ingin kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya tempat mainan, tapi ketika kita tobat sungguh-sungguh, saya pasti yakin 100% Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan akan memberikan janji pemulihan yang total atas kita. Yang penting kita bertobat dulu. Kita pulihkan relasi kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan akan memberikan kita terobosan yang baru. Saya percaya tahun 2026 akan mengalami terobosan baru. Dan akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Tapi sebelum kita mengalami terobosan, datanglah terlebih dahulu ke hadirat Tuhan. Sembah sujud di bawah kaki. Maka Tuhan akan memulihkanmu. Akan ada 4 poin yang akan kita bawa sebelum kita benar-benar menutupnya hari ini. Tuhan melihat kehilangan yang panjang. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan tidak akan lepas kendali semuanya. Walaupun Tuhan tahu cara mengatasi. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan akan memulihkan. Yang kedua, Tuhan berjanji memulihkan secara total. Jadi inti dari pesan ini adalah Tuhan berjanji memulihkan secara total. Tuhan akan memulihkan semuanya. Yang ketiga, pemulihan membawa kepuasan, pujian, dan iman yang baru. Yang keempat, Tuhan ingin umatnya tidak hidup dalam malu dan putus asa lagi. Apa sih yang bisa kita aplikasikan untuk tahun 2026? Tahun Tuhan memulihkan apa yang hilang lama. Tahun Tuhan menjawab doa yang tertunda. Tahun Tuhan menyatakan bahwa ia masih ada di tengah umatnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kita sama Tuhan mengasihi bangsa Israel di zaman Yoel. Mari kita sama-sama. Tuhan Yesus, sebelum kami menutup tahun 2026 ini, 2025 ini, kami ingin sungguh-sungguh Tuhan kembali ke hadirat. Kami sungguh-sungguh ingin Kau membentuk iman kami. Kami sungguh-sungguh ingin Engkau membenahi kami ya Bapa. Kami sungguh-sungguh ingin Engkau benar-benar mengubah kami
bukan hanya 50% Tuhan, tapi 100% kami ingin Kau ubahkan. Ya Bapa, kuatkan kami, gerakkan kami. Mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have been in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life will always so good.
With every breath that I am able, sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I know He will make a way where there seems to be no way. That I believe that you do the same to us. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan.
kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bapa, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur Engkau ada di dalam diri kami selama ini ya Bapa. Kami berterima kasih karena Engkau menyertai kami di tahun 2025 ini. Kami juga ingin Engkau melakukan yang sama seperti tahun ini. Di tahun yang depan juga Engkau akan melakukan hal yang sama ya Bapa. We love you Jesus. Kami ingin pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, every through it all, I know you do something best to our life. Protect us, Tuhan. Lindungi kami ya Bapa. Jagai kami dalam kairos yang luar biasa. Kami meminta berkat dari Engkau. Sertai kami Tuhan. Lindungi kami. Jagai kami tahun 2026 kami akan merasakan karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 4 menit. Mungkin kita nanti akan gak sadar kita sudah masuk di tahun 2026. Kita sembah Tuhan sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Nanti sesudah nyanyi ini kita akan sama-sama ucapkan selamat tahun baru kepada keluarga kita. Yuk kita nyanyi sama-sama untuk mengisi kekosongan ini di haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sama-sama, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteous. 10 detik lagi. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
4, 3, 2, 1. Happy New Year. Happy New Year. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Me go through it all. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meminta tuntunan-Mu ya Bapa. Kami meminta tuntunan-Mu tahun 2026 Tuhan. Haleluya. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Tuhan, welcome 2026. Selamat datang 2026. We want to seek you, Lord, forever and ever.